Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, habibina wa syafi'ina Muhammadinil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, tidak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini, sampai saat ini kita berada dalam iman dan Islam, kita berada dalam kesehatan dan keafiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita kemudahan yang semoga nikmat-nikmat ini senantiasa bisa kita syukuri. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin wa yunajjillahu alladzina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ini adalah ayat ke-60 dan ke-61 daripada surat Az-Zumar. Ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas 2 kali Sabtu sebelumnya itu tentang al-wa'du wal wa'id, janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa, ya, dan janji-janji ancaman kepada orang-orang yang ingkar. Maka janji dan ancaman itu Allah kembali lanjutkan pada ayat ini. Yang pertama, nanti pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan atau yang berdusta terhadap Allah, wujuhuhum muswaddah, muka mereka itu hitam, ya. Dan bukankah jahanam itu sebagai tempat kembali? Maswa itu maqam atau makan, tempat, lil mutakabbirin, tempat orang-orang yang takabur. Wa yunajjillahu, dan Allah akan menyelamatkan alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, bimafazatihim ay bifalahihim, dengan kemenangan mereka. La yamassuhumusu, mereka tidak tersentuh oleh keburukan pada hari kiamat, yaitu azab-azab Allah. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan mendapatkan kesedihan. Kembali ini yang pertama tentang hal gaib, ya, sama seperti sebelumnya tentang 3 penyesalan orang-orang yang kafir. Menyesal mereka karena tidak melaksanakan agama. Mereka nanti menyalahkan, lau annallaha hadani, kalau sekiranya Allah memberikan saya petunjuk, nanti saya termasuk orang yang bertakwa. Yang ketiga, mereka minta, lau annali karrotan, jika seandainya saya diberikan kesempatan kedua untuk kembali ke dunia, saya akan menjadi orang-orang yang baik. Begitu pula ini di hari kiamat, wajah-wajah orang yang berdusta kepada Allah itu menghitam. Ini adalah perkara gaib. Al-Quranul Karim selain menceritakan tentang perkara-perkara yang sudah berlalu, peristiwa Nabi Adam, peristiwa Nabi Nuh, peristiwa Nabi Lut dan kaumnya, ya, Al-Quran juga bercerita tentang hal-hal gaib yang la majala lil aqli fiha, yang tidak bisa dinalar oleh akal.
Yang ada adalah at-taslim wa tasdiq, menerima dan meyakini. Perkara-perkara gaib itu tidak ada ruang untuk akal untuk menalarnya. Yang kedua, perkara-perkara gaib itu dipercayai, diimani sesuai dengan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menyebutkannya. Tidak boleh melebihi dan tidak boleh mengurangi dari apa yang Allah sampaikan. Sehingga misalnya tidak boleh menambah-nambah, ya. Misalnya nanti tentang hari dikumpulkan di padang mahsyar, karena keasikan bercerita ditambah-tambah, sehingga anak murid kita, anak-anak kita meyakini sesuatu yang bukan sebenarnya. Perkara-perkara gaib tentang hari kiamat, tentang alam barzakh, itu kita percayai, kita yakini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, tanpa ditambah-tambah, dipoles-poles, nanti di luar tuntunan akhirnya. Yang ketiga, iman kepada hal-hal gaib ini termasuk hal yang sangat susah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membekali kita dengan akal, membekali kita dengan panca indera, sehingga sesuatu yang sudah terbuktikan atau kita buktikan sendiri biasanya lebih mudah kita percaya. Orang yang pernah membuktikan atau merasakan sesuatu, dia lebih cepat percaya terhadap sesuatu itu dibanding orang yang belum merasakannya, belum melihatnya, belum membuktikannya. Ya. Maka ujian keimanan itu pada hal-hal yang bersifat gaib ini. Coba kita perhatikan surat Al-Baqarah di ayat awal-awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, sifat orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah tadi diawali dengan yu'minuna bil ghaibi, bukan mendirikan sholat, bukan menginfakkan harta yang Allah rezekikan kepada mereka, tetapi simatul muttaqin, tanda utama orang bertakwa itu sesuai dengan urutan Al-Baqarah tadi, yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada hal-hal yang gaib, di mana itu termasuk rukun daripada keimanan. Ya. Sehingga sekali lagi simatut muttaqin, tanda-tanda daripada orang yang bertakwa adalah keimanan pada hal-hal gaib yang diberitakan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Yaumul Qiyamah disebut dengan yaum, ya, hari, ya, memudahkan pemahaman kita, ya. Tetapi jangan sampai terpikirkan bahwa dia seperti hari Selasa ataupun hari Senin, yang satu hari ukurannya 24 jam, sehari semalam. Yaum untuk ukuran kita di dunia, yaum itu sehari semalam, yang kalau di bumi itu ukurannya 24 jam. Tetapi ukuran yaum di dunia tidak bisa digunakan untuk mengukur satu hari di akhirat. Pada hari kiamat, ya, taruh engkau, ya, ulama-ulama menyebutkan bahwa engkau di sini maksudnya pertama Nabi. Engkau wahai Nabi akan melihat wajah-wajah orang kafir yang mendustakan Allah itu hitam. Namun yang melihat wajah hitam orang-orang kafir tidak hanya Nabi, semua kita, semua orang yang beriman, yang berkumpul di padang mahsyar. Orang beriman dengan amal solehnya membuat hati mereka putih, wajah mereka berseri-seri. Ya. Dalam riwayat disebutkan bahwa orang beriman ketika masuk surga itu semuanya seperti atau mirip dengan postur tubuh Nabi Adam. Wajahnya berseri ala surati Yusuf, ya, menarik, cerah, berseri wajah orang-orang yang masuk surga.
tetapi wajah orang-orang yang kafir yang mendustakan Allah ini hitam. Dalam surat Ali Imran juga disebutkan, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Ya, orang-orang kafir dan munafik, ya, orang-orang kafir dan munafik karena kafir setelah beriman. Akafartum ba'da imanikum, apakah engkau kalian telah ingkar ba'da imanikum, setelah beriman, ya. Nah, itu juga menghitam wajahnya kelak di padang mahsyar, kelak di hari kiamat. Yang melihat itu tidak hanya Nabi, yang melihat itu tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi semua yang berakal, orang-orang beriman. Kadzabu 'alallah, berdusta kepada Allah. Dilihat dari bentuk literal dari bahasa ini, dari ayat ini, maka hampir semua kita pernah berdusta kepada Allah, ya. Maka maksud ayat ini bukan umum, tetapi dia khusus, ya. Yang dimaksudkan dengan berdusta di sini adalah ma idza qasadal ikhbara 'anis syai'i, orang yang sengaja menyampaikan berita bohong, ya, sehingga kadzib itu harus ada niatnya, sehingga kalau orang itu salah tetapi dia tidak karena memang dia tidak tahu, bukan sengaja untuk membohongi orang, dia tidak berdosa, ya. Bohong itu pada dasarnya adalah al-ikhbaru 'anis syai'i ala khilafi ma huwa alaihi, memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Tetapi memberitakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan ini ada yang berdusta, ada yang berdosa, ada yang tidak sampai berdosa. Yang berdosa itu ayyak sidal ityana bi khabarin yukhalifu al mukhbaru anhu, dia sengaja menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan padahal dia tahu yang nyata. Tetapi kalau salah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan karena memang dia tidak tahu, maka dia tidak berbohong. Misalnya ada orang mengendarai sepeda motor, dia bertanya di manakah desa Kelayu. Dia bertanya pada orang yang tahu desa Kelayu, tetapi dia mengarah, coba jalan saja ke utara, lurus nanti belok kiri. Ternyata bukan ke Kelayu, tapi ke sana, mungkin ke Korleku, kemana dia tembusnya. Maka di sini dia sudah berbohong yang berdosa, karena dia tahu yang sebenarnya dan dia menyampaikan yang bukan sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang menjawab itu memang dia tidak tahu di mana Kelayu itu, ya, oh di sana mungkin katanya, di situ lurus saja gitu. Nah dia tidak terhitung bohong yang berdosa karena memang ketidaktahuannya. Tetapi alangkah lebih selamatnya mengucapkan tidak tahu daripada mengatakan apa yang kita tidak tahu, ya. Ini maka maksud kadzabu 'alallah adalah orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy kanu yasifuna tilkal asnam bil ilahiyah ma'a annahum kanu ya'lamuna bid darurati annaha jamadat, yaitu orang-orang yang mengakui patung adalah Tuhan sementara mereka tahu sendiri patung itu terbuat dari batu, terbuat dari beton, terbuat dari kayu, tapi dia anggap itu sebagai sesembahan mereka. Itu namanya berbohong tentang Allah, ya. Sudah menganggap sesuatu yang bukan Allah sebagai Tuhan yang pantas disembah. Berbohong juga mereka, orang-orang jahiliyah itu, orang-orang kafir Quraisy pada masa Nabi itu berbohong tentang hukum-hukum Allah.
Dalam Al-Quran misalnya disebutkan, Allah berfirman, ma ja'alallahu min bakhiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladhina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib. Ya. Mereka menganggap ada hewan-hewan yang halal, kemudian mereka sebut sebagai haram, padahal mereka tahu itu halal. Misalnya ada namanya hewan disebut al-bahirah, ya. Al-bahirah itu onta betina yang telah beranak 5 kali, anaknya yang kelima itu jantan, ya. Maka orang kafir yaitu menganggap onta betina ini lain daripada yang lain. Langsung mereka itu mana'u rukubaha wa tarakuha li alihatihim. Ini yang kita persembahkan untuk patung-patung, katanya. Unta betina yang melahirkan sudah 5 kali, tapi anaknya yang kelima itu jantan. Langsung mereka anggap sebagai onta yang spesial, onta yang terpilih, tidak dinaiki lagi, tidak dikendarai lagi, tidak digunakan untuk membawa barang lagi, tetapi khusus dipersembahkan untuk patung-patung mereka. Ini namanya berbohong tentang Allah. Allah tidak pernah mengharamkan unta walaupun dia sudah 5 kali melahirkan anaknya. Ada namanya al-wasilah. Wasilah itu sebutan dengan huruf shad, ya, bukan dengan huruf sin. Kalau wasilah itu jalan, ini wasilatun dengan huruf shad. Itu kambing yang beranak 7 kali, tetapi setiap kali beranak kembar terus 2, tidak pernah 1, ya, tidak pernah dia beranak itu 1, dia lebih dari 1 terus selama 7 kali. Pas di kelahirannya yang ke-7, anaknya itu kembar jantan dan betina. Apa namanya, 2 jantan dan betina. Ini juga kambing yang seperti ini tidak mau disembelih sama orang jahiliyah, dianggap tidak boleh kita sembelih. Dia dipersembahkan untuk Tuhannya. Kalau mati dengan karena cuaca, karena tua, biarkan. Mereka menyia-nyiakan hewan-hewan itu, menganggap haram padahal Allah tidak pernah mengharamkannya. Ini namanya al-kadzib 'alallah, yaitu apa? Berdusta kepada Allah. Namun Bapak-bapak dan Ibu sekalian, boleh kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu walaupun Allah membolehkannya, selama sesuatu itu bukan perkara yang wajib atau haram. Kalau dalam hal yang wajib, percuma kita mewajibkan diri kita untuk melakukannya. Dan tidak boleh juga orang bernazar untuk melakukan sesuatu yang wajib. La nazra ala wajibin. Misalnya ada orang, kalau saya dulu saya bernazar puasa Ramadan. Nah, itu sia-sia, karena tanpa nazar pun puasa Ramadan memang sudah wajib, ya. Begitu pula sesuatu yang haram. Kalau saya lulus, saya bernazar untuk tidak membunuh, katanya. Ya memang tanpa nazar membunuh itu juga tidak boleh dilakukan. Maka nazar itu ada pada hal-hal yang mubah, ya, yang tidak wajib, tidak pula haram. Misalnya nazar untuk puasa sunat, nazar untuk menyembelih ayam kalau mendapatkan kelulusan, kesuksesan, nazar untuk memberi makan anak yatim. Itu pada hal-hal yang mubah, yang boleh dilakukan, boleh pula tidak dilakukan, ya. Agama atau syariat memberikan ruang kepada kita untuk mengharuskan diri kita sendiri atau tidak. Bukan berarti mengubah hukum Allah, tetapi memang Allah sudah memberikan lampu hijau kepada kita untuk melakukan hal itu atau tidak melakukannya. Maka misalnya dalam fikih pernikahan, ya, dalam fikih pernikahan untuk menggambarkan tentang al-kadzib 'alallah, dibahas dalam buku-buku fikih kita yang klasik.
Misalnya tazawwaja imra'atan washtaratat alaihi alla yatazawwaja 'alaiha. Seorang laki-laki menikahi perempuan dan perempuan itu memberi syarat bahwa suaminya tidak boleh menikah lagi. Ya. Allah yatazawwaja 'alaiha, dengan syarat tidak boleh menikah lagi. Artinya apa? Kalau si suami itu melanggar syarat itu, nantinya perempuan itu berhak menggugat untuk apa istilahnya, memutuskan pernikahan. Ya. Boleh dia menggugat karena melanggar syarat. Padahal ini ulama kita berbeda pendapat. Ya. Mazhab Syafi'i sendiri ini termasuk syarat yang tidak sah. Mengapa? Katanya, karena melarang, tidak bolehkan apa yang Allah bolehkan, katanya. Di ulama klasik ini, ulama zaman-zaman dulu, ya. Karena ini sudah termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, melarang apa yang Allah bolehkan. Tetapi di mazhab Hambali, syarat seperti itu sah dan berlaku, dan tidak termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mengapa? Karena menikah lagi itu bukan perkara wajib, sehingga si laki-laki suami itu nantinya boleh melakukannya, boleh juga tidak melakukannya. Pada sesuatu yang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan, agama memberikan ruang untuk kita mengatur diri kita sendiri. Atau contoh yang sederhana, ada orang yang tidak mau minum teh. Bukan berarti dia mengharamkan teh, karena memang teh itu halal. Tetapi minum teh juga tidak wajib. Maka boleh orang berniat, saya tidak mau minum teh. Ya. Bukan berarti dia melarang apa yang Allah bolehkan. Maka al-kadzib 'ala Allah ini, dia sudah merubah pandangan hukum agama. Ya. Contoh yang ketiga, yang terakhir, ada orang misalnya tidak sholat maghrib. Ada dua orang yang tidak sholat maghrib. Satu orang yang tidak sholat ini memang tidak sholat, malas, dia abot sembahyang, tetapi masih meyakini maghrib itu wajib. Orang ini tidak kafir, dia berdosa tetapi tidak kafir. Orang yang kedua tidak sholat maghrib, karena maghrib itu tidak wajib, sholat maghrib itu tidak wajib itu. Yang wajib itu 4 waktu saja, ya, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib tidak. Orang ini hukumnya berbeda dengan orang yang pertama, walaupun sama-sama tidak sholat, akan tetapi landasan untuk tidak sholatnya yang membuat hukumnya berbeda. Satu menjadi melakukan perbuatan dosa karena memang dia abot untuk sholat, lalai untuk sholat. Satunya menjadi kafir karena sudah merubah, berkeyakinan salah, sembahyang maghrib itu wajib, malah dia meyakininya tidak wajib. Ini batasan kadzabu 'ala Allah. Karena kalau dibiar umum, maka hampir semua kita pernah melakukan bohong kepada tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhuhum muswaddah, ya. Ya, wajah-wajah mereka itu hitam. Wa huwa sawadun yadullu 'alal jahli billahi wal kadhibi 'ala Allah. Warna hitam yang menunjukkan betapa bodohnya orang kafir itu tentang Allah, ya. Dan betapa besarnya kebohongan mereka kepada Allah, terhadap Allah, ya. Karena sesungguhnya al-jahlu itu zulmah. Kebodohan itu sama seperti kegelapan. Orang yang tidak tahu itu sama dengan orang yang berada dalam kegelapan. Dan dalam kegelapan itu kita tidak bisa membedakan mana meja, mana kursi. Mirip seperti orang yang tidak bodoh
tidak bisa membedakan mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang sunat, mana yang dosa kecil, mana yang dosa besar, sehingga nanti setiap kali orang salah dianggap orang dosa besar semuanya. Padahal dosa besar itu terbatas jumlahnya, dosa kecil yang tidak terbatas jumlahnya. Dosa besar itu terbatas, belasan. Syirik, sihir, durhaka pada orang tua, membunuh, pencurian, kemudian menelantarkan anak yatim, ya, itu riba, itu dosa besar. Saksi palsu itu dosa besar. Terbatas dosa besar itu, sedangkan dosa kecil itu banyak, tidak terbatas. Sehingga apa, kita diberitahu oleh Nabi mana dosa besar mana kecil, agar jangan sampai ketika melihat orang melakukan dosa kecil kita bersikap tidak adil kepadanya dengan menghukumnya sebagai pendosa besar, padahal yang dilakukannya itu dosa kecil. Begitu pula ketika melihat orang yang melakukan dosa besar, jangan sampai kita anggap dia melakukan dosa kecil, ya. Sehingga apa? Terciptalah terang benderang kita melihat sesuatu. Wajah orang-orang kafir itu menghitam, hitam yang menunjukkan betapa tidak tahunya mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang yang beriman tidak tahu Allah itu Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jadi yang dia tahu itu pasar yang memberikan dia rezeki, yang dia tahu itu negara yang memberikan dia rezeki, yang dia tahu itu laut yang memberikan dia ikan, tanah yang memberikan dia padi. Dia tidak tahu Allah yang menumbuhkan tanaman-tanaman mereka, Allah yang menurunkan hujan untuk menghidupkan bumi, Allah yang memudahkan urusan-urusan kita, Allah yang mengatur perkara-perkara kita, karena Allah itu mudabbirul umur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur urusan-urusan kita. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Jahannam akan menjadi tempat kembali al mutakabbirin, orang-orang yang sombong, yang karena kesombongannya menolak kebenaran. Jadi orang-orang jahiliyah, Abu Jahal itu tahu patung yang mereka sembah itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Bahkan mereka yang membuatnya, mereka yang memindahkannya. Tetapi gengsi mereka membuat mereka enggan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Ibrahim alaihi salam menghadapi masalah yang serupa. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patung itu. Tetua-tetua saat itu bertanya, mencari tahu siapa pelakunya. Ada yang memberitahu pelaku penghancuran patung-patung itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian orang-orang itu mengkonfrontasi, bertanya dengan keras kepada Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim jawab? Bal fa'alahu kabiruhum. Yang menghancurkan patung-patung ini, patung-patung yang besar-besar itu, buktinya yang patung yang besar-besar itu kan masih itu katanya. Nah yang hancur ini yang kecil-kecil. Nah yang menghancurkan patung yang kecil-kecil ini, yang besar patung yang besar itu. Mereka tidak percaya, tidak mungkin patung besar itu menghancurkan patung yang lainnya. Pasti engkau, katanya Tuhan, masa menghancurkan patung saja tidak bisa. Itu salah satu at-takabbur, kesombongan, keangkuhan bisa menutup hati kita dari menerima kebenaran. Biasanya kalau kita sedang emosi, sedang berdebat, walaupun benar yang disampaikan oleh orang lain, tetapi emosi dan gengsi kita pasti kita menolaknya, ya. Sehingga apa? Ayat ini menyebutkan salah satu sifat mendasar orang Quraisy, orang kafir adalah bukan karena mereka tidak tahu hakikat ajaran agama Islam sehingga mereka menolak Islam, tetapi kegengsian mereka lah yang membuat mereka menolak ajaran Islam.
Orang-orang jahiliyah itu paham agama Islam karena Nabi yang menjelaskan. Bayangkan Nabi yang menjadi guru mereka, yang menjelaskan Islam kepada mereka, tidak mungkin tidak paham. Karena Nabi Muhammad SAW yang langsung berdakwah kepada mereka. Nabi yang berdakwah kepada Abu Jahal, Nabi yang berdakwah kepada Abu Lahab. Tidak mungkin Abu Lahab tidak paham kalau Nabi yang menjelaskan. Ini tapi kalau kita yang menjelaskan kepada orang, karena keterbatasan kita belum tentu orang paham. Maka kadang-kadang karena dia tidak mengerti, makanya dia menolak kita. Tetapi kalau Nabi yang menjelaskan, pasti mereka paham. Sifat Nabi siddiq, amanah, tablik, fatonah, cerdas. Nabi paling tahu caranya menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Orang itu pintar, orang itu bodoh, paham dia. Sehingga orang Badui juga bertanya kepada Nabi, dan ketika Nabi menjawab, orang Badui ini paham. Jangan kita kira orang-orang yang menolak Islam dulu di masa Nabi itu tidak masuk Islam karena mereka tidak paham-paham soal agama, tidak tahu soal agama ini, tidak tahu maksud firman Allah itu. Enggak, mereka tahu, tetapi takabur mereka menghalangi hati mereka untuk percaya. Sedangkan kebalikannya orang-orang yang bertakwa, pauz, menang. Apa kemenangan? Ya, zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Itulah kemenangan. Orang yang dipalingkan dari neraka kemudian diarahkan untuk masuk surga, itulah yang namanya mafazah, yaitu pauz, kemenangan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya kemenanganlah untuk orang-orang yang bertakwa, dan kemenangan di akhirat itu adalah paman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Jadi orang-orang yang zuhziha, dipalingkan dari neraka, wa udkhila, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang dipalingkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Allahumma ghafir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina waj'alil jannata mathwana wa maqarrana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna sawa'as sabil. Allahumma hdina wa waffiqna ila sabilir rasyad wa ila sabilil huda wa ila sabilil mahabbah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.